Dan sekarang kita kembali lagi ada di Pintok. Ngobrol seru dari New Gang Pagi MGT Radio yang berkolaborasi bersama DLH Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya hari ini Giga Mola dan juga Jaja Pratama. Betul. Yes, ini adalah pertemuan kita pertama aja. Yoi. Pertemuan pertama kita langsung jalan-jalan ke Pangandaran. Nah itu dia. Kalau misalkan nanti listeners dengerin ada suara gerung-gerung mobil, tenang. Bukan balap liar. Bukan lagi ngedrift. Kita lagi di uji emisi. Yes, betul sekali. Uji emisi yang tepatnya juga kita hari ini uji emisi kendaraan. Langkah nyata menuju udara yang lebih bersih dan sehat. Dan tentunya juga banyak yang masih belum tahu. Betul. Masih banyak yang belum aware juga seputar uji emisi ini, Jay. Nah itu dia. Apalagi mungkin untuk Waki Pangandaran ini adalah kali pertama kita uji emisi apa ya? Betul ya? Wow. Nah kalau di Bandung mah nanti kita bakal sepil-sepil. Iya. Nah, kalau misalkan udah ada yang kepo-kepo ini uji emisi nanti di Bandung gimana? Bakal ada. Ada juga. Nanti kita akan informasi juga buat kamu listeners. Karena hari ini kita akan bahas seputar uji emisi kendaraan bersama juga narasumber kita yang sudah hadir. Ada Bapak Heri Herawan yang sudah hadir selaku fungsional pengendali dampak lingkungan ahli muda. Dan juga ada Bapak Ahmad Yayat Ruhyat selaku Ketua Asosiasi Bengkel Kendaraan Indonesia Jabar. Kalau ngomongin soal uji emisi kendaraan, betul. Ya banyak sekali dan juga ngomongin soal kendaraan, impactnya sangat besar juga Je Nah, untuk ini lingkungan. pertanyaan untuk kita berdua, pernah nggak uji emisi? Pernah. Kapan? Ini? Ini mau coba. Gue baru pernahnya uji kompetensi. Itu dia. Sama uji yang praktek. Oh iya, sama uji kom. Uji kom. Makanya karena kita belum pernah nyobain uji emisi, Yes. kita juga kepo sebenarnya Betul. tentang uji emisi. Kita pengen nanya dulu ke Kang Heri. Kang Heri, kalau misalkan uji emisi teh apa sebenarnya teh? Ya, jadi uji emisi itu adalah serangkaian kegiatan pengujian emisi kendaraan, terutama kendaraan yang sudah beroperasi. Oke. Artinya kendaraan yang sudah beroperasi gitu ya. Atau dengan kata lain adalah proses pemeriksaan gas buangnya. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itulah mungkin pengertian uji emisi. Berarti apa nih? Apa yang dicek yang juga jadi poin utamanya ketika uji Betul. emisi? Kan ini banyak ya kalau dilihat ya, ada spot bensin, ada solar. Nah ini pengen tahu yang dicek teh apa aja? Ya. Ya, baik sebenarnya tujuan uji emisi ini adalah untuk mengetahui kinerja mesin kendaraan atau efisiensi dari pembakarannya. Oh, gitu ya. oke. Kemudian juga dia untuk mengetahui sejauh mana gitu ya ini nanti pemilik kendaraan ini tingkat kerusakan secara dini kalau ada gitu ya. Oh iya. Jadi kalau ada emisi yang tidak lulus itu biasanya menandakan kinerja kendaraan kurang bagus atau campuran bahan bakar dengan udara itu tidak tepat gitu ya, sehingga pembakaran tidak sempurna gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui dari sisi uji emisi ini adalah tingkat polusinya dan juga efisiensi pembakaran dari kendaraan. Oke, efisiensi pembakaran. Nah, kita kepo juga dari tadi ini kan banyak yang ada pengecekan segala macam. Itu untuk struktural pengecekannya seperti apa nih untuk uji emisi ini berarti? Sebenarnya ini kan untuk uji emisi, jadi kendaraan itu masuk ke ke unit-unit pelaksana uji emisi gitu ya, untuk dilakukan pengecekan atau unit pelaksana uji emisi ini bisa bengkel gitu ya, bengkel penguji yang sudah bisa melakukan pengujian atau laboratorium milik pemerintah atau swasta. Gitu ya. Dan kendaraan ini masuk lalu kemudian nanti dilakukan pengujian emisi dengan alat-alat uji yang tentunya sudah terkalibrasi. Dan juga ada personil di situ yang kompeten gitu ya. Lalu emisi gas buang yang dikeluarkan dari knalpot itu kita masukkan probe dari alat sampai nanti alat ini membaca hasil daripada pengujian itu seperti apa. Hasilnya. Kalau seandainya dia berada di bawah baku mutu, artinya itu lulus uji emisi. Tapi kalau di atas baku mutu dia tidak lulus uji emisi. Berarti gitu harus ya. di bawah KKM ini mah. Benar, kalau nggak lulus remedial. Benar. Tapi kepo juga ini, kalau dari sisinya Kang Yayat nih, kan berarti ini abeng
anak bengkel banget. Ini berarti uji emisi ini seberpengaruh apa sih ke kendaraan gitu? Ya. Apakah kita jadi tahu bahwa kalau misalkan ada yang salah, apa yang harus dirubah dari mesinnya atau apa yang harus diperbaiki? Betul. Gitu nggak Kang? Ya baik, nuhun. Uji emisi ini sangat penting buat kendaraan. Karena di setiap bengkel, khususnya bengkel resmi ya, pasti punya alat uji emisi. Karena pada saat pekerjaan perbaikan atau servis kendaraan, itu harus diakhiri dengan uji emisi. Kenapa? Karena sempurnanya kendaraan itu dilihat dari emisi gas buang. Benar. Gas buangnya itu baik, yang diperiksa itu ada 3, ada yang wajib itu ada 2, CO dan HC. Nah kalau CO-nya itu bagus, HC-nya juga bagus, di bawah ambang batas, pasti kendaraan itu akan tenaganya optimal, ya, terus komponennya jadi awet, terus tentu saja irit bensin, ya, jadi bensin kan lagi awis ya. Iya benar-benar. Dan yang ketiga, kemana-mana tidak buang sampah emisi. Itu. Kalau emisi di bawah ambang batas, berarti mobil ini sehat dan otomatis pemilik kendaraan juga kalau di rumah pagi-pagi menghidupkan kendaraan. Tidak mencemari udara untuk lingkungan di keluarganya gitu. Itu berarti nggak jadi cumi-cumi darat. Ya, mendingan cumi-cumi.com. Minimal di garasinya nggak mulek. Ya, kalau tadi di sini ada bensin dan solar. Kalau bensin itu yang diperiksa hanya CO dan HC. Kemudian kalau solar itu adalah opasitas. Ketebalan asap. Dari 0 sampai 100% itu. Nah, ambang batasnya yang sekarang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah solar itu tergantung dari tahun kendaraan. Ya. Tapi rata-rata untuk teknologi baru ini harus di bawah 30%. Itu dia. Kadar asapnya, itu mungkin seperti itu. Gitu. Jadi dari setiap spesifikasi kendaraan, baik yang menggunakan diesel berarti kan kalau solar atau mungkin menggunakan bensin, itu ada standarnya khusus untuk juga pengecekannya atau mungkin juga standar uji emisinya itu sendiri. Nah, tadi kan dikasih tahu sedikit yang dicek itu adalah CO, HC, dan H2C ya. Hayu cici. Itu yang jadi faktor utama atau juga yang jadi pengecekan itu sendiri. Benar. Kalau standarnya berarti di angka berapa? Baik. Kalau standar ambang batas yang dikeluarkan, yang terbaru ini adalah Permen LH nomor 8 tahun 2023. Karena kan beliau nih yang kita dites ya AB masih apal kan ente gitu. Tapi tergantung dari tahun kendaraan karena tidak disamakan semua. Nah ini kendaraan yang sudah 3 tahun saja dari 2018 ke atas gitu ya, Pak. Itu CO-nya 1,5 dan HC-nya 150. HC-nya 150 ppm 1,5% gitu Pak. Kalau di atas itu berarti tidak lulus. Gitu. Kayak gitu. Biasanya faktor apa Kang? Kalau mobil tua, mobil tua masih karburator, itu boleh CO-nya sampai 4%. 4%, terus HC-nya 1.000. Nah itu mobil tuanya berarti ada apa ya? Yang masih karburator. Yang udah itu masih 87 ke bawah ya. 87 ke bawah 80. Kan ya masih ada kan, masih dianggap kurang. Kemarin ada musisi ke kita juga masih bawa tahun berapa? Itu 80-an ya? 71-an. Tuh 71. Kan masih bisa dipakai tapi tetap harus memenuhi ambang batas emisi. Harus sesuai dengan standarnya itu sendiri. Dan itu jadi faktor-faktor utamanya juga gitu. Nah, selain juga ada faktor-faktor yang juga tolak ukur, lulus uji emisi dan segala macamnya, tahunnya, apakah juga kadang kan ada standarisasi kendaraan nih Pak. Ada standarisasi kendaraan. Kadang juga ada orang-orang yang mulai pengen merubah inilah mesin dan segala macam, itu sangat mempengaruhi juga nggak sih Pak? Kalau standar kendaraan itu sebetulnya ada di Undang-Undang 22. Itu tetap lampu arahnya harus betul. Itu perlengkapan semuanya, peralatan, perlengkapan dari kendaraan gitu. Lampu harus ada, spion harus ada, yang gitu-gitu aja semua gitu.
harus berfungsi semua. Nah ini kan Kang Yayat sama Kang Heri berarti sudah sering lihat uji emisi ya? Iya betul. Persentase lolos dan tidak lolos biasanya di angka berapa? Jadi kemarin selama 2024 sampai 2025 kita tuh kan data-data hasil uji emisi ini kita upload di dalam satu aplikasi yang terintegrasi secara nasional. Itu ada namanya SIUMI ya. SIUMI. Ya. Jadi selama 2024 sampai 2025 ini kita sebenarnya sudah menguji sekitar 7.600 kendaraan. Gitu ya. Dan itu presentasi kelulusannya kalau hasil yang dari SIUMI tadi dari 7.000 tadi itu sekitar 86% yang lulus gitu ya. Yang tidak lulusnya ada sekitar 14%. Tetapi ya itu dari 14% itu kalau emisinya di atas ambang batas atau di atas baku mutu ya itu tentunya menjadi beban terhadap udara di ambien gitu ya. Dan ini yang tentunya akan berkontribusi juga nanti terhadap pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat seperti itu. Ya, kita bisa bayangkan gitu ya dari 17 juta kendaraan yang ada di Jawa Barat. Yang kemarin selama 2024-2025 baru teruji 7.600. Jadi baru sekitar berapa ya? 0,045% lah gitu ya. Betul. Dan artinya kita perlu uji emisi ini terus kita kembangkan terutama untuk seluruh wilayah di Jawa Barat. Karena kemarin sudah ada juga edaran dari Pramenteri gitu ya ke Pak Gubernur dan Pak Kapolda bahwa uji emisi kendaraan di wilayah Jawa Barat ini harus terus ditingkatkan dan terutama ada penerapan sanksi bagi yang tidak lulus gitulah. Itu dia. Itu ada konsekuensinya. Yang tadinya pengen aku tanya juga, kalau misalkan gak lulus kan kalau ujian mah gak lulus remedial. Nah kalau uji emisi ini gak lulus gimana? Iya betul. Ya. Yang sekarang sedang kita laksanakan, kita baru merekomendasikan kepada pemilik kendaraan untuk segera melakukan cek kendaraan di bengkel gitu ya. Apakah tadi nanti servis gitu ya dengan menyetel campuran udara dengan bahan bakar dengan tepat supaya emisinya bagus gitu. Tapi ke depan gitu ya, kita juga sedang mempersiapkan rancangan peraturan untuk uji emisi ini ya, rancangan peraturan gubernur. Dan bentuk sanksinya adalah berupa disinsentif pengenaan tarif pajak untuk yang tidak lulus kemungkinan akan seperti itu atau bahkan nanti ada tilang emisi gitu ya yang dilakukan kalau seandainya peraturannya sudah berlaku. Gitu. Itu dia. Makanya kita harus lebih aware juga sih, J. Ya karena kan kita harus melek juga ya, karena dari gas buang dan segala macamnya itu kan impactnya banyak banget untuk lingkungan dan segala macamnya itu, termasuk juga dengan kendaraan itu. Kita lagi ngeliatin mobil-mobil yang sedang diuji emisi ya. Betul. Ternyata ini salah satu yang bikin kaget itu adalah setelah diuji datanya bisa langsung dicek ya Pak ya berarti ya. Caranya adalah di aplikasi SIUMI. Itu udah skala nasional ya. Jadi kamu tinggal cek aja di sana, terus juga hasil uji emisi kamu, jadi gak perlu khawatir juga bisa berkendara kemanapun. Aman-aman aja. Oh ya gitu. Caranya mah tadi gampang katanya, tinggal masukin plat kendaraan kita, nanti bakal ketahuan tuh hasilnya seperti apa gitu. Dengan mudah ya. Nah itu kan kita ngebahas secara kendaraan-kendaraan general ya, kendaraan-kendaraan yang bisa dibilang ya daily use ya, yang sering kita pakai. Nah mungkin ada nggak sih Pak untuk edukasi untuk kendaraan-kendaraan umum seperti supir angkot atau mungkin bus dan lain sebagainya? Ini sebenarnya kegiatan uji emisi ini bentuk sarana edukasi dan sosialisasi gitu ya. Karena yang kita laksanakan di kegiatan ini kan istilahnya uji emisi gratis gitu. Kalau sengaja ke bengkel kan tentunya masuk mungkin di biaya perawatan dan sebagainya. Betul. Ini bentuk fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Barat juga gitu ya untuk melaksanakan uji emisi gratis. Nah kemarin kita pilih kenapa terminal yang menjadi ini, yaitu juga salah satu yang akan jadi target sosialisasi kita adalah kendaraan-kendaraan angkutan umum Pak, gitu ya. Angkutan umum, terus penumpang atau mungkin angkutan barang yang nanti bisa dilakukan uji di sini gitu ya. Dan selain melalui surat secara resmi barangkali kalau ke perangkat
daerah terkait, kita sebenarnya sudah publikasi di media sosial juga gitu ya untuk uji emisi ini. Dan baik itu media sosial kami di daerah Jabar maupun dari daerah Pangandaran. Kita sudah dibantu oleh mereka untuk mensosialisasikan ini. Gitu. Agar masyarakat juga lebih aware juga, lebih tahu juga seputar pelaksanaan uji emisi ini. Iya. Mungkin pertanyaan juga buat Kang Yayat nih. Untuk bengkel-bengkel mungkin ya. Nah itu dia. Mungkin setelah kalau misalkan nanti terwujud nih si uji emisi itu, kalau misalkan ternyata tidak lolos akan ada sanksi-sanksinya. Berarti nanti bukan paket ya disebutnya ya. Kalau misalkan ke bengkel nanti apakah teman-teman bengkel tuh udah tahu kalau misalkan mau uji emisi nih apa aja yang mau diceknya, atau juga sekalian kasih tips buat kita sebagai pengendara mobil atau pengendara motor kalau misalkan mau lolos itu minimal servisnya apa atau berapa bulan sekali gitu Pak? Ya, sebetulnya kalau di bengkel itu sekarang sudah disiapkan semua peralatan uji emisi. Jadi ketika ada mobil masuk ke bengkel, secara otomatis langsung akan diperiksa emisinya. Karena bengkel itu yang harus green company istilahnya, green product, green proses, dan green hasil kerja. Jadi begitu keluar dari bengkel itu sudah memenuhi ambang batas emisi. Nah, cuma ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalau sekalian ganti oli, sekalian servis, biasanya uji emisinya itu free. Ya karena paket gitu ya. Tapi kalau datang hanya ingin uji emisi saja, nah biasanya itu ada berbayar. Karena alatnya itu lumayan lebih mahal dari NMAX lagi. Uji emisi. Jadi ada investasi yang harus akan dibebankan. Kalau di Jawa Barat apakah sudah semua memenuhi? Ada di setiap 10 sub Jawa Barat lah gitu. Nah ini bengkel ini. Ini contoh untuk Pangandaran ya. Di Pangandaran ini belum ada uji emisi di bengkel. Makanya kami ikutkan, ada Mitsubishi, ada Daihatsu, ada Suzuki yang terdekat dari Banjar, dari Ciamis. Gitu ke sini. Nanti kalau di sini sudah diberlakukan wajib, pasti mereka akan buka outlet uji emisi di sini. Nah, sementara kalau untuk mobil kendaraan umum seperti pickup, kemudian angkot, itu sebetulnya uji emisinya sudah include di sini setiap 6 bulan sekali. Sudah rutin ya. Sudah rutin ya. Pada saat kir kendaraan bermotor. Gitu. Jadi jangan khawatir tuh listeners ya kalau untuk juga kendaraan umum karena itu juga sudah diuji secara rutin. Itu setiap 6 bulan sekali, dan kalau misalkan untuk juga kendaraan pribadi yang sering kita gunakan itu secara mudahnya bisa datang ke bengkelnya masing-masing. Nah untuk juga bengkel-bengkel kadang kan kita nggak tahu, berarti langsung tanya aja ya Pak ya, apakah juga di sini bisa pengecekan emisi dan segala macam langsung aja gitu ya berarti ya? Ya betul, jadi langsung aja. Kami ingin melakukan pemeriksaan emisi karena kami tahu kalau emisinya bagus berarti mobilnya sehat kan. Karena sekarang mobil-mobil baru sekarang yang injection yang high tech itu hanya bisa diketahui bagus atau tidaknya itu dari emisinya aja. Gitu. Karena nggak mahal juga kalau untuk perawatan uji emisi ya. Yang mahal tuh ganti mobil. Tapi Kang Heri dengan melihat dari tadi sih kita ngelihat ini belum istirahat ya uji emisi dari teman-teman dan juga warga Pangandaran. Untuk kesadarannya berarti warga Pangandaran apakah segini sudah alhamdulillah kah atau mungkin masih perlu sosialisasi lagi? Ya baik. Kalau melihat tadi kendaraan-kendaraan yang masuk ke sini memang tadi disampaikan masih belum berhenti ya pengujian, artinya alhamdulillah dari sisi kesadaran barangkali warga Pangandaran juga sudah melihat publikasi yang kami sampaikan di media sosial, itu mereka tertarik datang ke sini untuk melakukan uji emisi gitu ya. Tapi kalau dari sisi peningkatan kesadaran kita belum bisa mengukur itu karena baru pertama kali ini dilakukan gitu ya. Mudah-mudahan nanti yang kedua, ketiga dan seterusnya kita bisa lihat nih kira-kira jumlah kendaraan yang diuji mungkin semakin banyak gitu ya. Seperti itu. Persentasenya bisa ketahuan ya. Betul. Setelah juga pengujian selanjutnya. Dan tentunya mungkin ada harapan-harapan tersendiri dari Pak Heri seputar juga uji emisi ini setelah juga di Pangandaran yang diselenggarakan. Harapannya terhadap kolaborasi antara mungkin pemerintah, pemilik kendaraan dan juga masyarakat
untuk menjaga kualitas udara, mungkin harapannya. Ya baik, ya tentunya kami berharap uji emisi kendaraan ini bisa terus dilakukan gitu ya. Terutama kami di pemerintah daerah juga bisa terus memfasilitasi untuk uji emisi gratis seperti ini Pak. Jadi ya mungkin masyarakat akan lebih tertarik ketika kita berikan uji emisi gratis gitu ya. Nah, ini kami berharap ini bisa terus kita laksanakan, terutama ya bukan hanya di yang kemarin itu di Jabodetabek yang sering sekali yang sudah secara rutin melakukan, tapi wilayah Jawa Barat lain ya, sebanyak 27 kabupaten kota kami berharap ini bisa dilakukan karena kalau melihat dari sisi manfaat gitu ya, uji emisi bukan hanya saja untuk pemilik kendaraan, tadi bisa mengecek kinerja mesin dan lain sebagainya, atau menjadi bahan bakar itu menjadi lebih awet dan lain sebagainya. Tapi yang lebih besar lagi adalah untuk kelestarian lingkungan dan juga kesehatan masyarakat secara luas. Intinya seperti itu. Nah, itu dia. Tuh makanya Wagi Jawa Barat, yuk segera mungkin uji emisi kendaraan kamu. Betul. Ya. Tapi jangan langsung sekarang ke Pangandaran, santai ya. Di Bandung ke Pangandaran kan lumayan. Bener. Tapi kalau misalkan ada warga Bandung yang juga mau ke Pangandaran, boleh sekalian titip kendaraan yang aku ya. Uji emisinya di sini. Tapi kabarnya nggak usah jauh-jauh ke sini, karena katanya nanti bakal ada juga ya. Nanti kita bakal tanyain kapan kamu bisa uji emisi, mungkin di Bandung atau di kota-kota kamu yang lainnya. Mungkin dari Bang Heri ada yang ingin disampaikan untuk listeners atau mungkin wargi Jabar khususnya seputar juga uji emisi ini? Ya, kami mengajak warga Jawa Barat tentunya, ayo kita laksanakan uji emisi dari sekarang gitu ya, untuk udara lebih bersih dan juga menjaga bumi tetap layak huni untuk generasi mendatang. Gitu. Intinya seperti itu Pak. Dari Kang Yayat mungkin ada closing statement-nya? Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, mari kita sama-sama periksakan emisi gas buang kendaraannya, karena tentu saja kalau di bawah ambang batas, emisi kendaraan akan tetap baik-baik saja buat keluarga kita juga di rumah. Kemudian juga bensin akan irit, karena bensin akan semakin mahal nanti. Kemudian komponen akan lebih awet, ya itu, terutama itu. Yang ketiga ya tentu saja tenaga jadi optimal. Ya, itu dia. Tekedah ngegas lebet-lebet gitu. Jadi sekedik oke lah, udah ngelanceng gitu ya. Seperti itulah. Banyak listeners manfaat yang bisa kamu dapetin dari uji emisi. Betul. Dan gak kerasa juga J ya, kita juga hadir di sini nemenin kamu listeners yang udah join di YouTube channel Agito Radio atau di Instagram. Thank you banget udah juga mampir dan juga sharing-sharing sini dan juga udah bertanya juga. Kalau gitu Kang Heri, Kang Yayat, hatur nuhun bisa sudah mengedukasi juga kita dan juga listeners ya tentang uji emisi. Dan sekarang waktunya kita juga buat pamit. Ketemu lagi nanti. Bye bye. Bye bye.